Halo semua, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan alur cerita The Villain of Destiny. Pada episode sebelumnya, Gusangga benar-benar memusnahkan klan bersayap. Bahkan dengan taktik cerdasnya, dia berhasil memanfaatkan kekuatan leluhurnya, yaitu Gunanshan yang memiliki kekuatan sangat mengerikan. Selain Gunanshan, dia bahkan berusaha memanfaatkan Great Elder meskipun dia harus bersumpah dengan hati Dao untuk tidak lagi menyakiti Xian'er dan mengakui statusnya sebagai keluarga Gu. Singkat cerita, akhirnya pasukan dari klan Istana Raja Laut tiba di Istana Immortal Daois. Mereka yang dipimpin oleh seorang komandan bernama Hao Miao segera meminta agar Istana Immortal Daois menyerahkan Xian'er pada mereka. Melihat banyaknya pasukan yang datang, para kultivator yang tak lain adalah para murid dari Istana Immortal Daois hanya bisa cemas sekaligus bingung karena tampaknya konflik tidak mungkin bisa dihindari. Apalagi Great Elder juga belum kembali. Sedang bingung memikirkan solusinya, tiba-tiba Xian'er datang dengan alasan bahwa dia akan menyelesaikan masalahnya sendiri, yang mana keberanian Xian'er sedikit mendapatkan pujian dari Hao Miao. Sungguh anak kecil ini cukup pemberani. Tampaknya kau sudah tahu kalau kematianmu tak bisa terhindarkan. Oleh karena itu kau menyerah agar tidak disiksa, ucap Hao Miao dengan senyum penuh percaya diri. Meskipun Xian'er sedikit cemas karena dia bahkan tidak dapat merasakan tingkat kultivasi Hao Miao, mencoba tetap tenang, Xian'er mulai menjelaskan alasan mengapa putri ketujuh dari Istana Raja Laut mati. Apakah kau tahu kenapa putri ketujuh mati? Itu semua karena saudaranya mencoba membunuhku, namun malah aku yang membunuhnya. Putri yang tak terima ingin membalasnya, jadi dia juga pantas mati. Meskipun itu adalah sebuah kebenaran, Hao Miao masih saja tak terima sehingga dia tetap ingin membalaskan dendam atas kematian sang putri, tak peduli meskipun di belakang Xian'er ada Istana Immortal Daois. Kau akan membayarnya dengan nyawamu, ucap Hao Miao yang tiba-tiba sudah berpindah tepat di depan Xian'er, yang pastinya benar-benar membuat Xian'er terkejut dan membeku di tempat karena dia sama sekali tidak bisa melihat gerakan Hao Miao. Namun sayangnya sebelum Hao Miao bisa menyerang, tiba-tiba Gusangga sudah ada di samping adiknya dan berusaha melindunginya. Woi bajingan, kau mau apa? Apa kau tak malu menyerang gadis kecil tak berdaya? Apakah mungkin Istana Raja Laut adalah tempat orang-orang pengecut? Ucap Gusangga yang benar-benar membuat Hao Miao terkejut. Bahkan dia terpaksa mundur setelah menerima tamparan keras dari Gusangga. Hao Miao hanya bisa dibuat bingung karena yang dia tahu seharusnya Gusangga bermusuhan dengan adiknya. Ditanya apa alasannya, Gusangga lantas menjelaskan bahwa Xian'er adalah keluarganya sehingga tak mungkin dia membiarkan orang lain menyakitinya. Tak mau menyerah, dengan bodohnya Hao Miao malah mencoba memperingati Gusangga untuk melepaskan Xian'er agar kedua keluarga bisa menempuh jalan damai. Namun pastinya kata-kata itu malah membuat Gusangga semakin bersemangat sehingga dia yang diancam akhirnya mengancam balik. Xian'er adalah permataku dan permata keluarga Gu. Memangnya kalian siapa ingin menyakitinya? Jika Istana Raja Laut bersikeras ingin membunuh adikku, maka hari ini juga aku akan membuat kalian hilang dari sejarah selamanya, teriak Gusangga. Tahu bahwa tampaknya tak mungkin lagi bisa bernegosiasi, dengan mulut yang masih mengoceh, Hao Miao segera mengeluarkan sebuah gulungan yang mana ternyata itu merupakan salah satu teknik miliknya yang akan digunakan untuk membalaskan dendam atas kematian sang putri. Adapun Gusangga, dia pastinya sama sekali tidak peduli dengan semua ocehan Hao Miao. Maka dari itu, tak mungkin tinggal diam, dia juga segera menyiapkan salah satu tekniknya dengan menggabungkan energi primordial spirit.
"Gusangge, kau pikir aku orang yang lemah?" teriak Hao Miao saat dia melepaskan serangannya tepat ke arah Gusangge yang ternyata sama sekali tidak menganggapnya sebagai lawan, melainkan hanyalah alat untuk mempermudah rencananya. Begitu dua kekuatan mereka bertemu, saking dahsyatnya itu berhasil menciptakan sebuah ledakan yang besar sampai-sampai orang-orang di sekitar juga menerima dampaknya. "Ini adalah Secret Art Primordial Demon. Aku tak menyangka Gusangge menguasainya," teriak salah satu di antara mereka penuh dengan kekaguman. "Akui saja, cuma segini kekuatanmu. Kau bukan apa-apa di tempat ini. Akulah penguasa langit dan kata-kataku adalah perintah mutlak," ucap Gusangge menatap Hao Miao yang terlihat kewalahan. Namun sayangnya dengan pemikiran bodohnya itu, Hao Miao masih saja tak menyerah sehingga sekali lagi dia mulai mengoceh, yang mana intinya dia menganggap sikap Gusangge benar-benar munafik karena dia yang dulu bajingan, arogan dan suka membunuh, tetapi sekarang malah menghalangi jalannya dan berpura-pura menjadi orang baik. "Bukan rahasia lagi kalau kau dan adikmu bermusuhan karena insiden di masa lalu yang mencoreng nama baik keluargaku. Gusangge, apakah kau mau mengabaikan fakta itu dan membelanya sekarang?" tambah Hao Miao. Mendengar itu, Gusangge semakin memandang rendah Hao Miao karena dengan bodohnya malah membawa-bawa masa lalunya yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluargaku karena itu murni perbuatannya sendiri. Merasa sebal dengan kesalahpahaman itu, Gusangge tiba-tiba melakukan hal yang benar-benar di luar perkiraan, di mana tanpa ragu sedikit pun dia langsung mengeluarkan Dao Bon atau tulang Dao yang telah dia curi dari Xian Er. "Saat itu aku adalah bocah nakal yang mencoba mencuri tulang Dao milik adikku. Jadi sekarang saatnya mengembalikannya," ucap Gusangge yang pastinya tindakannya itu benar-benar membuat semua orang terkejut, khususnya Xian Er yang hanya bisa menangis dan berusaha menghentikan tindakan kakaknya karena dia juga sudah memiliki tulang Dao yang baru. Namun tanpa memperdulikan itu semua, Gusangge tetap mengembalikan tulang Dao milik adiknya karena dengan banyaknya orang-orang yang menonton, dia berpikir bahwa itu merupakan waktu yang sangat tepat baginya untuk mencari muka. Begitu tulang Dao dikeluarkan, langit langsung berubah mendung. Orang-orang juga hanya bisa dipenuhi dengan kekaguman karena mereka tidak menyangka tulang Dao yang dikeluarkan oleh Gusangge mampu menampung kekuatan langit dan bumi sedahsyat itu. Menerima kembali tulang Dao miliknya, dengan ekspresi sedihnya Xian Er masih saja mengkhawatirkan keadaan kakaknya yang terlihat pucat. Namun dengan tenangnya Gusangge mengatakan bahwa dia baik-baik saja karena baginya mengeluarkan tulang Dao tidaklah sakit. Namun tentunya kata-kata itu malah semakin membuat Xian Er sedih karena dia sendiri tahu rasa sakit ketika tulang Dao dikeluarkan dari dalam tubuhnya. Seperti biasa, semua usaha yang dilakukan oleh Gusangge mendapatkan hasil yang sangat luar biasa karena akhirnya dia bisa menyelesaikan misi menghilangkan rasa benci Xian Er sehingga dia berhasil mendapatkan hadiah 8.000 poin keberuntungan dan 40.000 poin takdir. Selesai berurusan dengan adiknya, sekali lagi Gusangge menghadap ke arah Hao Miao bersamaan dengan dia yang mengeluarkan kekuatan reinkarnasi yang mana pastinya itu benar-benar membuat semua orang kembali terkejut karena ternyata kekuatan Gusangge bukan hanya tulang Dao. Bahkan dengan menggunakan kekuatan reinkarnasi, semua luka miliknya telah sembuh sepenuhnya.
Xian'er adalah keluarga Gu. Apa yang dilakukan Istana Raja Laut hari ini di mataku terlihat seperti provokasi pada keluarga Gu. Jadi apakah kalian sudah siap mati? Ucap Gu Sangga yang membuat Hao Miao terbakar emosi. Bahkan dengan bodohnya, hanya karena memiliki gelar Grand Taoist, Hao Miao sangat yakin sudah bisa membunuh Gu Sangga jika bukan karena hubungan kedua klan mereka. Mendengar itu, karena telah menyangkut masalah dua klan, Gu Sangga akhirnya memainkan kartu asnya, di mana dengan senyum di wajahnya dia segera bertanya pada sang tetua tentang masalah tersebut. Namun setelah keluar dengan tatapan dinginnya, Gu Nanshan hanya berkata bahwa semua orang dari Istana Raja Laut harus membayar semua ini. Tak menyangka leluhur dari keluarga Gu keluar, Hao Miao hanya bisa panik sehingga dia akhirnya menggunakan satu-satunya kartu andalannya, yang mana menggunakan gulungan miliknya. Dia langsung memanggil tetua atau pemimpin klan Istana Raja Laut untuk melindunginya, meskipun yang dipanggil itu hanyalah sebatas cloning atau avatar. Apakah klan Gu sudah tak tahu malu sampai menggunakan leluhur untuk membuli anak-anak muda? Teriak tetua Istana Raja Laut tanpa sadar bahwa mereka juga melakukan hal yang sama. Tak mungkin termakan oleh provokasi murahan seperti itu, Gu Nanshan segera mengeluarkan pedangnya dan langsung menyerang. Namun tiba-tiba dia dihentikan oleh Gu Sangga. Apalagi yang benar-benar membuatnya kesal, alasan Gu Sangga menghentikannya hanya karena ingin meminta agar dia tidak menghancurkan tempat ini. Masih saja tetua Istana Raja Laut meminta agar Xian'er diserahkan karena mereka tidak ingin memusuhi klan Gu. Muak dengan semua itu, Gu Nanshan yang benar-benar sangat marah segera melepaskan sebuah tebasan yang pastinya tebasannya itu langsung membinasakan orang-orang dari Istana Raja Laut tanpa jejak. 3 hari kemudian, karena mungkin masih merasa bersalah, Xian'er benar-benar menunjukkan rasa kepeduliannya pada Gu Sangga sehingga setiap saat dia mencoba menemaninya. Akan tetapi karena selama 3 hari terakhir ini juga Gu Sangga terus mengabaikannya, hanya bisa membuatnya semakin penasaran. Gu Sangga, apa tujuanmu sebenarnya? Apakah kau ingin menjebakku lagi? Sudah 3 hari sejak kejadian itu tetapi kau selalu mengabaikanku. Sebal dengan adiknya yang benar-benar cerewet, daripada repot-repot menjawabnya, Gu Sangga malah menasehatinya agar lebih baik berkultivasi daripada memikirkan hal-hal yang tidak penting. Bahkan dia sampai berkata bahwa jika Xian'er tidak mau lagi melanjutkan kultivasinya, maka dia akan mengambil kembali tulang daonya. Hanya karena Gu Sangga sudah berjanji tidak akan melukai dirinya, Xian'er sama sekali tidak takut pada ancaman kakaknya. Melihat itu sambil menahan emosinya, Gu Sangga lantas berkata, "Xian'er, apa kau kira sumpah hati Dao bisa menghentikanku? Tampaknya kau sudah mulai berani sekarang. Hati-hati, aku bisa saja menendang bokongmu." Layaknya seorang anak kecil yang marah karena diejek, Xian'er mencoba menendang kakaknya. Namun pada akhirnya malah dia yang benar-benar ditendang bokongnya oleh Gu Sangga. Sementara itu di kediaman keluarga Yi, akhirnya Yi Langtian, Yi Liuli, serta Bibi Shu menerima berita tentang insiden yang terjadi di Istana Immortal Daoist, khususnya tentang masa lalu Gu Sangga dengan Xian'er. Karena pada dasarnya informasi tentang Gu Sangga yang telah mencuri tulang dao milik adiknya hanya diketahui oleh segelintir orang, Yi Langtian hanya bisa dibuat seolah-olah dia tidak percaya bahwa Gu Sangga memiliki kisah masa lalu seperti itu. Akan tetapi karena Gu Sangga rela mengeluarkan tulang dao demi adiknya, mereka sangat yakin bahwa Gu Sangga sangat menyayanginya. Sehubungan dengan tindakan yang dilakukan oleh Istana Raja Laut, Yi Liuli hanya bisa penasaran apakah mungkin mereka akan memulai perang melawan keluarga Gu.
Mendengar itu, Bibi Su dan Yilang Tian sangat yakin bahwa Istana Raja Laut tidak mungkin berani terang-terangan mendeklarasikan perang pada keluarga Gu kecuali mereka benar-benar sudah gila. Berpindah ke klan Istana Raja Laut. Tetua klan benar-benar sangat marah karena klan mereka yang sudah berkuasa selama ribuan tahun harus dipermalukan seperti itu. Melihat amarah tuannya, salah satu bawahan sang tetua yang untuk sementara waktu akan kita sebut manusia kura-kura mencoba meminta izin agar dia bisa mengumpulkan para elit dari klan untuk menyerang klan Immortal Gu sebagai bentuk balas dendam. Namun karena avatar miliknya yang terkenal kuat hanya bisa bertahan satu kali serangan, sang tetua sedikit mempertimbangkannya kembali. Yang mulia, lautan ini luas dan kekuatan klan Istana Raja Laut tidak terbatas. Kami semua rela berkorban demi kerajaan ini. Selain itu, dia hanyalah leluhur dari keluarga Gu. Jadi jika kita semua menyatukan kekuatan, mungkin kita bisa mengalahkannya, teriak pria kura-kura yang terus mencoba menghasut tuannya. Pada akhirnya dengan semua usaha yang dilakukan oleh pria kura-kura, sang tetua hampir menyetujuinya. Namun tampaknya dia harus mempertimbangkannya kembali karena tiba-tiba mereka bisa merasakan sebuah aura yang sangat besar yang bahkan membuat sang tetua sedikit berkeringat dingin karena ternyata itu merupakan aura dari leluhur klan Gu. Berpindah ke dinasti Immortal. Tak jauh berbeda dari yang lainnya, Yu Mingkong akhirnya menerima berita tentang insiden yang terjadi di Istana Immortal Dawis. Setelah menyuruh sang pembawa pesan pergi, dia mulai merenung memikirkan semua itu. Apa yang sebenarnya kau pikirkan? Gu Sangga, kau yang sekarang tak seperti dirimu yang dulu. Semakin hari semakin aku sulit mengerti pikiranmu, ucap Yu Mingkong dalam pikirannya, karena jelas-jelas di kehidupan sebelumnya akhir dari Xian'er cukup tragis di tangan Gu Sangga. Semakin memikirkan Gu Sangga di kehidupan ini, dia semakin terhanyut dalam pikirannya. Apalagi sikap Gu Sangga benar-benar berkebalikan dari Gu Sangga di kehidupan sebelumnya. Apakah aku yang terlambat menyadarinya kalau dia sebenarnya memang peduli padaku, dan meskipun aku salah, aku tetap akan kembali menjalani takdirku yang sebelumnya, pikir Yu Mingkong yang pada akhirnya memilih untuk tidak memikirkan Gu Sangga di masa lalu dan fokus mendukung Gu Sangga di kehidupan ini sampai-sampai dia sendiri bertekad akan selalu berada di sisinya meskipun satu dunia memusuhinya. Keluar dari ruangannya, Yu Mingkong mulai merencanakan langkah selanjutnya untuk mendukung tunangannya. Dari ingatan di kehidupan sebelumnya, setelah memutuskan untuk berperang, Istana Raja Laut sepenuhnya hancur di tangan leluhur klan Gu dan bahkan tempat itu disegel selama 10.000 tahun. Sesudah kejadian itu, sekali lagi Immortal Yin Heaven akan turun ke dunia ini yang mana kemunculannya akan mempengaruhi sistem Dao Yin dan Yang yang membuat individu dari setiap faksi datang ke Akademi Immortal untuk berkultivasi dengan tujuan menumbuhkan keabadian sejati berikutnya. Namun, dengan munculnya Immortal Yin, The Ancestor of Humanity atau makhluk surgawi juga akan muncul karena menurut legenda, saat bencana yang mampu menghancurkan dunia terlahir, maka makhluk surgawi akan datang dalam wujud manusia untuk menyelamatkan umat manusia. Intinya, The Ancestor of Humanity adalah makhluk abadi yang terus-menerus pergi dari satu dimensi ke dimensi yang lain untuk menyelamatkan umat manusia. Sehubungan dengan itu semua, Yu Mingkong tahu bahwa The Ancestor of Humanity pasti akan mengungkapkan kebenaran tentang Gu Sangga yang merupakan pewaris dari demonic power. Maka dari itu, Yu Mingkong berniat untuk mencari cara agar dia bisa memperlambat keluarnya The Ancestor of Humanity, karena dengan kekuatan dan pengaruh Gu Sangga yang sekarang, dia masih belum mampu untuk menghadapi reinkarnasi The Ancestor of Humanity.
Sebarkanlah perkataanku, dinasti immortal ingin membentuk penjaga immortal. Siapapun dengan bakat yang luar biasa dipersilakan untuk mendaftar dan mendapatkan perlindungan dari dinasti immortal, teriak Yu Mingkong memberi perintah pada bawahannya, yang pastinya perintah itu langsung dilaksanakan. Pada dasarnya, alasan Yu Mingkong membuat pasukan itu karena di kehidupan sebelumnya, penjaga immortal merupakan senjata yang dia bentuk sesuai dengan perintah Gusangga dengan mewariskan kekuatan Grand Dao of Creation atau mudahnya kekuatan kelahiran dan keberuntungan. Mereka adalah prajurit yang diubah menjadi boneka berdarah dingin yang hanya tahu bertarung, membantai, dan bekerja hingga titik darah terakhir. Aku akan membentuk mereka lebih cepat di kehidupan ini agar aku bisa membantunya jika waktunya tiba, ucap Yu Mingkong dalam benaknya penuh dengan tekad. Kembali lagi ke Gusangga. Di dalam ruangannya saat ini dia sedang bermeditasi dengan banyaknya immortal spirit di sekelilingnya. Meski begitu, sebenarnya saat ini dia sedang mencari informasi dan juga mengawasi situasi di daratan kuno melalui Himing yang saat ini sedang berkumpul dengan dua temannya, yaitu Tuan Muda dari Sekte Piton dan Buaya. Dari pembicaraan mereka, Gusangga bisa mendapatkan informasi dan itu tentang klan naga. Intinya hanya karena Gunanshan sedikit berbelas kasih dan memberikan mereka waktu beberapa hari untuk menentukan masa depannya, mereka malah sedang memikirkan cara untuk melakukan serangan balik. Karena dari awal Himing telah berjanji akan memberikan mereka teknik immortal yang tak lain adalah binding immortal. Atas informasi tersebut, mereka segera memintanya dan tentu saja Himing hanya bisa tersenyum senang sama seperti Gusangga karena dia bisa mendapatkan budak gratis. Klan naga dari benua immortal, jika kalian memang ingin mati, aku akan memenuhi keinginan kalian itu. Dan klan buaya, saatnya bertemu dengan master baru kalian, ucap Gusangga yang berniat langsung pergi ke klan buaya. Murid-murid dari klan buaya, di antaranya dua yang sedang berjaga, saat ini benar-benar berada dalam kondisi yang sangat bahagia karena setelah menerima teknik immortal dari Himing atau klan Black Sky Eagle, tingkat kultivasi mereka yang macet selama beberapa dekade bisa diatasi hanya dengan 10 hari. Namun satu hal yang pasti, tanpa mengetahui dampak dari mempelajari teknik tersebut, mereka hanya bisa menganggap bahwa klan Black Sky Eagle bodoh karena dengan mudah memberikan teknik tersebut pada mereka. Sedang asik membicarakan itu, tiba-tiba perhatian mereka teralihkan pada sebuah sosok yang sedang mendekat. Apalagi sosok tersebut segera menyapa mereka. Kenapa kalian sangat senang sekali? Apakah kalian tak keberatan untuk menceritakannya padaku? Ucapnya. Tahu bahwa itu adalah Gusangga, mereka langsung bertanya tentang tujuannya datang. Namun tanpa repot-repot menjawabnya, dengan senyum di wajahnya, Gusangga malah menyuruh mereka berdua untuk segera memanggil tetua mereka agar mereka bisa menyambut tuan baru yang pastinya adalah dirinya. Baru saja dibicarakan, sang tetua tiba-tiba muncul dengan beberapa orang yang mengikutinya. Beraninya kau masuk ke daerah kami lalu mengaku menjadi tuan kami, ucap sang tetua dengan nada mengancam. Namun tanpa memperdulikan itu semua, Gusangga segera mengeluarkan energi reinkarnasi yang membuat mereka benar-benar terkejut karena itu artinya Gusangga adalah pewaris dari Kaisar kuno surgawi. Tanpa berbasa-basi lagi, Gusangga segera menyuruh mereka untuk tunduk. Namun bodohnya, sang tetua yang tak mempercayai itu malah menyuruh para bawahannya untuk menyerang meskipun hasilnya benar-benar sia-sia karena begitu Gusangga mengaktifkan binding immortal, mereka yang mendekat langsung jatuh tak berdaya.
mengira bahwa binding immortal adalah teknik budak yang ditinggalkan oleh Kaisar Kudus Surgawi dipimpin oleh sang tetua. Semua orang dari klan buaya langsung berlutut untuk menunjukkan sumpah setia mereka pada Gusangga. Bahkan sang tetua tiba-tiba mengatakan bahwa dia telah menerima informasi mengenai klan Piton yang pastinya hal itu benar-benar membuat Gusangga senang. Dari apa yang dijelaskan oleh tetua buaya, sehubungan dengan perselisihan antara klan Ancient Immortal dan Istana Immortal Daoist, intinya klan Piton memiliki sikap yang keras kepala karena mereka akan terus maju dan tidak menyerah sampai akhir. Apalagi tampaknya akhir-akhir ini mereka mulai mengumpulkan pasukan. Namun sayang seribu sayang, semua informasi yang dikatakan oleh tetua buaya tak sesuai faktanya, karena begitu Gusangga mendatangi klan Piton, semua orang langsung berlutut di depannya, yang mana hal itu pastinya hanya bisa membuat tetua buaya bingung sekaligus malu. Adapun alasan mengapa semua itu bisa terjadi, itu semua karena meskipun keras kepala, tetua klan Piton memiliki pemikiran yang bijak, sehingga daripada klan yang musnah seperti klan bersayap, dia lebih memilih tunduk pada Gusangga. Sekarang karena Master telah menaklukkan klan Piton, apa perintah Anda selanjutnya? Tanya tetua buaya. Menanggapi itu, Gusangga lantas menyuruh mereka untuk mengumpulkan semua pasukan. Begitu pasukan terbentuk, Gusangga segera memimpin mereka pergi menuju klan naga. Ternyata secara diam-diam ada dua orang yang sedang mengawasi, dan mereka adalah seorang pria muda dan seorang pria tua. Melihat tindakan yang dilakukan oleh Gusangga, mereka hanya bisa menganggapnya orang yang licik dan serakah, sehingga mereka sangat yakin keseimbangan kekuatan dari alam ini akan segera berubah sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh Gusangga. Setelah itu, untuk sementara waktu mereka terus mengobrol, membicarakan tentang masalah yang sedang terjadi, yang mana intinya ternyata mereka menilai sikap licik Gusangga dari rumor yang beredar yang mengatakan bahwa orang pertama yang memicu konflik antara klan naga dengan Istana Immortal Daoist adalah dia yang memanfaatkan Great Elder. Dan meskipun belum pasti apakah perang benar-benar terjadi, pria muda menebak bahwa peperangan ini akan mengubah ratusan ribu hektar area dari klan naga menjadi abu, dan kepala klan naga yaitu Long Teng akan dibantai oleh Great Elder. Klan naga memang lemah, mereka bahkan tak berkutik di hadapan Great Elder dari Istana Immortal Daoist. Pantas saja mereka musnah, ucap Pak Tua mengomentari rumor yang beredar. Apalagi setelah mempertimbangkan situasi saat ini, dia sangat yakin Gusangga benar-benar akan menyatukan seluruh dunia immortal. Dia memang orang yang hebat. Aku penasaran apakah dia bisa seimbang melawan saudariku, ucap pria muda. Namun tanpa mengetahui kekuatan mengerikan yang dimiliki oleh Gusangga, pria tua malah berkata, "Dasar bodoh, membandingkan dia dengan saudarimu sama saja dengan merendahkan nama saudarimu. Bakat wanita itu takkan pernah terkalahkan selama-lamanya. Dia terlahir untuk menjadi penguasa abadi, sehingga tak heran dia juga terpilih menjadi murid dari Ancestor Humanity. Hanya saja temperamennya itu sulit dikendalikan sejak kecil." Sementara itu di Istana Ancestor Humanity, seorang wanita yang tak lain adalah tetua dari Istana Ancestor Humanity tiba-tiba mendapatkan sebuah laporan yang mengatakan bahwa Shine atau gadis suci Zejin telah meninggalkan kota surga, dan dia juga meninggalkan sebuah pesan. Ditanya apa pesan itu, orang yang melapor lantas mengatakan bahwa Zejin tidak memiliki keinginan untuk mencari reinkarnasi dari The Ancestor of Humanity, karena baginya Istana Ancestor Humanity hanyalah batu sandungan baginya. Selain itu, dia juga tidak ingin menjadi Shine dan hanya ingin mencari laki-laki yang kuat untuk dia nikahi. Dia tampaknya bermimpi terlalu jauh. Saat seseorang sudah terikat dengan Istana Ancestor Humanity, maka orang itu akan terikat selamanya.
Selain itu, mencari reinkarnasi dari The Ancestor of Humanity merupakan tugas seluruh murid Ancestor Humanity, ucap sang tetua. Namun, karena seharusnya The Ancestor of Humanity akan segera muncul bersamaan dengan munculnya pewaris dari Demon Art atau Demon Power, sehingga dia berniat menggunakan kesempatan ini untuk menemukannya dan menghilangkan bahaya tersebut. Sementara itu, di tempat lain dapat terlihat ada sebuah kereta kuda terbang sedang diikuti oleh beberapa prajurit yang mengaku berasal dari klan primordial Zhao. Adapun identitas orang yang menaiki kereta itu adalah Sunshine Zijin. Niat sang prajurit sebenarnya tidak buruk karena mereka hanya diperintah oleh tuan muda mereka yang bernama Zhao Tianxian untuk mengundang Zijin karena tampaknya Tianxian tertarik padanya. "Kalian para bajingan, pergilah sebelum aku kehabisan kesabaranku," teriak Zijin dari dalam kereta karena pihak lain masih terus mengikuti meskipun pelayannya yang bernama Xiu'er sudah mengusir mereka. Setelah mereka pergi, Zijin masih saja menggerutu karena dia benar-benar tidak suka dipaksa secara moral seperti itu. Di sisi lain, Xiu'er yang benar-benar masih polos dan tidak memahami apa yang dikatakan oleh nonanya mencoba bertanya apa yang dimaksud dengan paksaan moral tersebut. Bayangkan saja jika ada pria yang memberimu bunga, mengajakmu makan malam sekali, lalu berjanji akan menikahimu. Apakah kau akan menerimanya? Tanya balik Zijin yang membuat Xiu'er terkejut meskipun keterkejutannya itu karena satu kali makan malam menurutnya belum cukup. Benar-benar anak yang polos, Xiu'er mulai memuji Zijin karena mengetahui banyak tentang lelaki. Mendengar itu, pastinya Zijin hanya bisa tersenyum senang sebelum akhirnya mulai merenung memikirkan kehidupan masa lalunya karena ternyata Zijin merupakan orang yang telah bereinkarnasi. Dia masih mengingat jelas di kehidupan sebelumnya, dia merupakan wanita cantik yang terlahir di keluarga kaya raya. Namun sayangnya dari kecil dia mempunyai tubuh yang lemah dan sering sakit-sakitan sehingga harus menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah sakit sebelum akhirnya meninggal di usia 20 tahun. Bisa bereinkarnasi di dunia seperti ini adalah sebuah keberuntungan bagiku, pikir Zijin, karena akhirnya dia mendapatkan tubuh yang sehat yang tak pernah dia rasakan di kehidupan sebelumnya. Oleh karena itu, di kehidupan kedua ini, Zijin berniat menikmati hidup sehingga dia tidak peduli dan tak ingin menjadi pewaris atau semacamnya. Namun satu hal yang pasti, dia benar-benar sangat bersemangat karena biasanya reinkarnasi wanita di novel-novel akan mendapatkan pangeran kejam atau raja iblis yang harus dihadapi, tidak seperti orang-orang tolol yang selalu melamarnya. Singkat cerita, untuk sementara waktu mereka terus mengobrol membicarakan beberapa hal, di antaranya Zijin yang katanya ingin menjadi wanita terkuat sepanjang sejarah, bertarung melawan ribuan emperor sendirian dan memukul mundur 14 negara sendirian, sehingga dia yang katanya ingin pergi mencari orang kuat untuk dinikahi hanyalah sebuah kebohongan yang dia buat untuk mengelabui tetua Ancestor Humanity. Membicarakan tentang tetua Ancestor Humanity, Zijin hanya bisa berpendapat bahwa dia merupakan wanita yang sombong karena selalu menunjukkan wajah dingin seolah-olah seluruh dunia bergantung padanya. Meskipun Xiu'er menganggap bahwa sang tetua adalah orang yang baik karena selalu mementingkan keadilan, Zijin merasa bahwa keadilan itulah yang membuat sang tetua terlalu terpaku dengan The Ancestor of Humanity, sehingga Zijin berpikir bahwa tampaknya dia harus mencari lelaki yang tepat dan pantas agar bisa meluluhkan hati sang tetua. Bisa melihat kota Inner dan tahu bahwa itu merupakan kota yang ditinggali oleh Gusangga, Xiu'er terlihat begitu bersemangat sehingga dia mencoba mengajak nonanya untuk mampir ke kota tersebut. Namun sayangnya dengan alasan bahwa dia sama sekali tidak tertarik dengan semua itu, Zijin langsung menolaknya.
Layaknya seorang penggemar fanatik dengan semangat yang luar biasa, Xiu'er masih saja berusaha membujuk Zijin. Dia mulai memuji-muji Gusangge yang menurut rumor dia adalah pria terkuat di generasinya. Orang-orang bilang dia adalah satu-satunya jenius muda yang memiliki potensi menjadi true immortal. Ketenaran Tuan Muda Gusangge di alam atas tidak dapat dibandingkan dengan orang lain, teriak Xiu'er penuh dengan semangat. Sama sekali tak terkesan dengan semua itu, Zijin yang mulai tersesat dalam pikirannya sendiri hanya bisa menganggap bahwa orang seperti Gusangge tak lebih dari sekedar karakter sampingan yang dibunuh oleh karakter utama. Apalagi nama Gusangge menurutnya itu bukanlah nama yang dimiliki oleh karakter utama dalam cerita wuxia. Tampaknya pria yang kau bicarakan ini hanya karakter sampingan. Dan coba lihatlah betapa senangnya kau karena orang seperti itu, ucap Zijin dengan tenangnya yang malah membuat Xiu'er benar-benar bingung karena dia sama sekali tidak memahami kata-kata yang diucapkan oleh Zijin. Sementara itu di sisi lain, Gusangge yang telah membawa pasukannya benar-benar mendatangi klan naga yang ternyata mereka juga telah menyiapkan pasukan sehingga tinggal menunggu keduanya memulai perang habis-habisan. Dasar kau bajingan dari keluarga Gu, jangan mimpi klan naga akan tunduk padamu. Kami sudah menguasai langit dan bumi di dataran ini bahkan sebelum keluargamu ada. Kami bahkan tidak takut dengan true immortal, teriak tetua klan naga yaitu Long Teng. Menanggapi itu dengan aktingnya yang sangat luar biasa, Gusangge bersikap seolah-olah bahwa dirinya lah korban dari masalah ini. Menjelaskan bahwa dia sama sekali tidak berniat menguasai benua immortal, dia juga menjelaskan tujuannya datang ke tempat ini yang katanya hanya ingin meminta keadilan karena di saat klan naga mengeluarkan perintah True Dragon Order, klan bersayap langsung mengirim seseorang untuk membunuhnya. Benar-benar tak terima dengan alasan konyol seperti itu, Long Teng sangat marah sehingga dia benar-benar berniat akan membunuh Gusangge. Namun tanpa memperdulikan itu semua, Gusangge terus mengatakan beberapa hal yang akhirnya kata-katanya itu menjadi sebuah ancaman bagi klan naga. Apalagi dia juga mengeluarkan sebuah artefak yang melekat di punggungnya dan meskipun bukan yang asli, itu masih tiruan dari senjata milik Kaisar kuno surgawi. Bagaimana mungkin dia bisa mengeluarkannya? Jangan-jangan Gusangge memang memilikinya. Sebenarnya apa hubungannya dengan Kaisar kuno surgawi? Teriak orang-orang dari klan naga. Melihat betapa luar biasanya artefak yang dikeluarkan oleh Gusangge, membuat semangat mereka secara perlahan mulai menyusut yang membuat mereka hanya bisa bertanya-tanya, haruskah kita menyerah saja? Tahu bahwa sebenarnya Gusangge sedang menurunkan semangat bertarung pasukannya, Long Teng segera berteriak untuk membakar kembali semangat semua orang. Dan setelah itu dia langsung memberikan komando pada semua bawahannya untuk mulai menyerang. Melihat itu, tiga tetua dari klan Black Sky Eagle, Piton, dan Buaya yang sampai sejauh ini masih bersembunyi akhirnya muncul dan melindungi tuan mereka. Melihat itu pastinya Long Teng menjadi semakin marah karena dia benar-benar telah dihianati. Namun sayangnya di detik berikutnya Long Teng yang hendak menyerang tiba-tiba mati di tempat setelah menerima serangan dari arah langit yang dilepaskan oleh Great Elder setelah Gusangge memintanya. Karena sekarang tetua klan naga telah mati, tak perlu lagi melanjutkan pembantaian itu, ucap suara dari langit yang tak lain adalah Great Elder. Pastinya semua orang benar-benar dibuat terkejut karena hanya dengan satu serangan, orang sekelas tetua klan naga mati dalam sekejap mata. Bahkan tetua Piton benar-benar sangat bersyukur karena pilihannya tepat. Tetua kalian sudah mati, menyerah sekarang atau mati, ucap Gusangge yang benar-benar membuat orang-orang dari klan naga bingung harus berbuat apa sehingga meskipun terpaksa pada akhirnya mereka menyerah.
Meninggalkan urusan klan naga pada yang lainnya, Gusangga segera pergi mengunjungi Great Elder untuk berterima kasih. Meskipun itu merupakan janji yang telah mereka sepakati, Great Elder masih saja tidak bisa menghilangkan rasa kesalnya karena tampaknya dari awal Gusangga telah merencanakan semua itu sampai pada akhirnya Great Elder memutuskan untuk pergi ketika Gusangga mengingatkan kembali hutang yang belum dilunasi olehnya. Kau bocah yang tak tahu malu, jangan dekati aku tak ingin melihatmu lagi, teriaknya. Tiba-tiba Gusangga mendapatkan sebuah notifikasi yang mengatakan bahwa putri keberuntungan baru telah terdeteksi. Apalagi dia sedang menyembunyikan identitasnya sebagai seorang reinkarnator. Melihat itu, Gusangga hanya bisa tersenyum senang karena dia sangat yakin hal menarik akan terjadi saat seorang reinkarnator bertemu dengan reinkarnator lainnya. Selesai berurusan dengan klan naga, 3 tetua dari klan Black Sky Eagle, Piton, dan Buaya segera melaporkannya pada Gusangga yang untuk sementara waktu masih tersesat dalam pikirannya memikirkan sang reinkarnator yang tampaknya telah ada di dunia ini sebelum dirinya. Maka dari itu, secepat mungkin Gusangga berniat menghilangkan gangguan tersebut. Seperti sebelumnya, 2 orang tua dan muda masih terus mengawasi Gusangga dan mereka benar-benar kagum pada tindakan yang dilakukan oleh Gusangga karena entah bagaimana Gusangga lebih mengerikan dibandingkan pewaris demonic art walaupun sebenarnya memang dialah pewarisnya. Untuk mempermudah penyebutan keduanya, kita akan menyebut pria muda dengan nama Wang Wushuang serta Pak Tua dengan sebutan Kakek Wang karena mereka juga masing-masing berasal dari klan Wang. Untuk sementara waktu, keduanya terus mengobrol membicarakan tentang Gusangga. Bahkan Wang juga sampai membawa-bawa nama saudarinya dalam pembicaraan mereka untuk diadu dengan Gusangga. Mengapa setiap kali berbicara tentang orang yang kuat, kau selalu membicarakan saudarimu? Dengan sikap seperti itu, kau hanya akan menjadi NPC, teriak sebuah suara yang benar-benar membuat keduanya terkejut dengan wajah pucat karena ternyata yang datang adalah Zijin yang langsung menendang Wushuang. Wushuang yang terlempar hanya bisa mengeluh karena tampaknya saudarinya masih saja bersikap kasar meskipun telah menjadi murid Ancestor Humanity. Namun tentunya Zijin sama sekali tak memperdulikan itu dan mulai mengoceh yang mana intinya menurutnya semua pencapaian yang didapatkan oleh Gusangga bukanlah sesuatu yang begitu luar biasa karena bagaimanapun juga dia bukanlah karakter utama. Gusangga takkan bisa menguasai benua immortal hanya karena dia merupakan pewaris istana immortal Daoist tambah Zijin yang membuat Wushuang penasaran berbeda dengan sang kakek yang sedikit mengambil jarak karena dia takut dengan Zijin. Adapun alasan Zijin sampai sejauh itu karena dia yang merupakan seorang reinkarnator masih saja tidak bisa melihat apa yang disembunyikan oleh Gusangga. Sayang sekali aku dengar Gusangga sudah bertunangan. Kalau tidak dia dan Nona bisa menjadi pasangan yang serasi, ucap Xiu'er yang tiba-tiba mengeluarkan pendapatnya yang mana itu malah membuat Zijin semakin mengolok-olok Gusangga karena melewatkan wanita secantik dirinya. Singkat cerita, setelah itu tiba-tiba sang kakek mengajak Zijin untuk mengunjungi Gusangga yang luar biasanya langsung disetujui. Pastinya hal itu benar-benar membuat Wushuang dan Xiu'er terkejut karena seharusnya Zijin adalah orang yang sangat membenci ketika dijodohkan. Namun mengabaikan semua itu, mereka akhirnya pergi menuju ke tempat Gusangga yang saat ini ada di klan naga. Kembali lagi ke Gusangga. Dia yang sedang sibuk mengumpulkan harta karun milik klan naga tiba-tiba mendapatkan 1000 poin keberuntungan dan 5000 poin takdir karena ternyata putri keberuntungan Zijin tertarik dengannya.
Sedang memikirkan itu, tiba-tiba salah satu bawahannya melapor bahwa pewaris dari keluarga Wang, yaitu Wang Wushuang, telah datang dan menunggu di luar Pulau Naga. Maka dari itu, tak menyangka bahwa mereka akan datang secepat itu, Gu Sangge segera menyuruh bawahannya untuk mempersilahkan mereka masuk. Hanya dengan tertarik padaku kau memberikan banyak poin. Bukankah itu artinya dia sama dengan domba gembok yang siap disembelih untuk diambil poinnya? Ucap Gu Sangge yang benar-benar sangat bahagia. Setelah turun dari kapal, Wushuang serta rombongannya langsung dibimbing ke tempat perjamuan. Konyolnya, Zijin malah menyamar sebagai seorang pria yang pastinya membuat Xiu'er sedikit bingung. Namun yang lebih konyolnya lagi, alasan dia berpenampilan seperti itu hanya karena dia tidak ingin Gu Sangge termakan oleh hawa nafsu setelah melihat wajahnya yang terlalu cantik. Xiu'er, tampaknya kau tak mengerti. Terlalu cantik itu juga bisa mendatangkan masalah, tambah Zijin. Sesampainya di tempat perjamuan, dipimpin oleh Wushuang, mereka segera menyapa Gu Sangge yang sudah menunggu. Dengan sikap lemah lembutnya, Gu Sangge menyuruh mereka agar tidak terlalu bersikap formal dan untuk menganggap tempat ini seperti di rumah mereka sendiri. Dia bahkan lebih tampan saat dilihat langsung dan dia sangat sopan. Dia benar-benar terlihat seperti orang yang bijaksana, ucap Xiu'er dalam pikirannya, berbeda dengan Zijin yang menganggap bahwa senyuman Gu Sangge merupakan tipikal senyuman palsu para penjahat. Singkat cerita, setelah itu mereka mulai mengobrol dan berbasa-basi, yang mana intinya Wushuang sebisa mungkin terus menyanjung Gu Sangge yang benar-benar sangat luar biasa karena berhasil mengendalikan masalah dengan klan naga. Di sisi lain, sebisa mungkin Gu Sangge terus mempertahankan sikap rendah dirinya dengan mengatakan bahwa semua keberhasilannya itu berkat bantuan dari Kaisar kuno surgawi. Dan yang terpenting, karena sekarang benua Ancient Immortal telah disatukan, takkan ada lagi pertikaian di antara mereka sehingga semua orang bisa menjalankan kehidupannya seperti semula. Dasar orang munafik, bagaimana mungkin kau bisa mengatakan sesuatu seperti itu dengan senyum di wajahmu? Jelas sekali kalau kau bukan orang baik, ucap Zijin yang tiba-tiba menyela pembicaraan, yang mana kata-katanya itu hanya bisa membuat ketiganya terkejut, berbeda dengan Gu Sangge yang langsung bertanya siapa dia, seolah-olah dia tidak mengetahuinya. Dengan segera Wushuang memperkenalkan Zijin yang katanya adalah saudaranya. Namun sayangnya Gu Sangge langsung tahu bahwa dia adalah seorang perempuan. Saudara Wang, Nona Wang yang di sana adalah orang yang kuat. Karena itu aku bisa memastikan kalau dia lelaki atau wanita lewat auranya, ucap Gu Sangge, karena dia dapat melihat dengan jelas bahwa Zijin adalah seorang perempuan yang bahkan memiliki poin keberuntungan sebesar 12.000 dengan warna ungu. Oke, semua mungkin cukup sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.